itu dibiarkan atau seperti apa ijazahnya dia? Ini ya, kami kan tidak merasa mengeluarkan ijazah itu ya. Dan yayasan yang ternyata digunakan kan berbeda. Oleh karenanya yayasan sebetulnya untuk masalah yayasan sudah clear itu oleh kementerian, sudah selesai semua. Yayasan yang resmi ini ya. Yayasan yang resmi ini. Jadi kalau kami biasanya ada mereka yang kemudian bertanya seperti itu, datang ke kami ke universitas, solusinya apa, baru nanti kita kasih solusi. Itu. Oke. Ada lagi? Izin Pak, kira-kira solusinya untuk Pak Rasman apa? Apa ya? Solusi untuk Pak Rasman gitu. Kuliah. Ya, kalau misalnya mau jadi sarjana, gimana Pak? Misalnya jadi resmi, jadi sarjana hukumnya resmi, gimana? Masuk ke JPPIC lah Masuk. sebagai badan penyelenggaranya. Oh, kuliah lagi berarti? Kuliah lagi. Seperti yang sudah-sudah kan? Sudah. Karena ada cerita bahwa banyak orang-orang yang mengalami hal yang sama dari yayasan sebelah, akhirnya dinyatakan gagal di hukum, akhirnya bisa jadi sarjana hukum setelah kuliah lagi. Betul. Kuliah lagi. Nggak masalah kuliah lagi. Kuliah lagi, ya. Nggak ada waktu terlambat buat belajar. Mungkin satu pengalaman ya. Ada kita punya mahasiswa dari Serang, itu mungkin masih ingat Pak Ratib ya, usianya 70 tahun. 70 tahun. Dari Serang. Dari Serang. Itu kuliahnya rajin sekali. Datang ke Rawamangun. Dari Serang. Setelah dia ikut yang satu lagi ya, satu lagi tuh. Nggak ada. Oh emang beda ya, beda kasus ya. Itu di sana juga ada. Oh, dia dapat sarjananya dari sana. Enggak, sarjananya dari kita. Dari kita. Cuman saya tanya, karena saya kebetulan kan ngajar juga di situ. Saya tanya, para tim usianya berapa? 70. Loh, 70 sekarang baru kuliah fakultas hukum. Emang mau buat apa? Saya punya cita-cita. Apa cita-citanya? Saya pengen jadi pengacara. 70 tahun baru punya cita-cita jadi pengacara. Tapi dia semangat. Dari Serang loh itu. Ayo kuliah lagi yuk, sama dia yuk. Yang merasa ijazahnya tidak dinyatakan batal itu kuliah lagi yuk. Mau menjadi pengacara, benar nggak? Iya Pak. Berarti harus dilantik lagi PT ya Bu ya? Iya dong. Harus ikutin PKPA, BKPA lagi. Yang pasti bahasa dicabut dulu. Bahasa dicabut dulu. Lanjutkan kembali. Iya lah, pasti kalau ada ijazah yang dikeluarkan oleh institusi yang tidak sah, MA harus dicabut bukti acara sumpahnya. Tapi dalam hal ini juga semua data bisa dipertanggungjawabkan kan ya Pak ya. Oh iya, bisa Artinya kami juga sudah melakukan meminta validasi dari PPI. Jadi kalau perlu mau membuat itu silakan, karena setelah ini biasanya langsung dibuat. Oke, dan Bang Rasman, ini kan kita hanya konfirmasi dan ini semua data lengkap. Bu Evi juga sudah datang ke Penedikti bahwa universitas yang dimaksud itu tidak terdaftar di Penedikti, nama abang tidak ada. Tapi kalau abang merasa keberatan atau merasa tidak benar, saya undang abang untuk datang untuk klarifikasi ke podcast saya ke rumah Buya dengan senang hati, dengan terbuka, saya menerima kok. Jadi saya di sini hanya sebagai moderator. Tapi jangan banyak ilmu yang kita dapat. Luar biasa sih Pak. Ya Pak. Oke. Jadi Pak udah menerima pendaftaran baru? Sudah, sekarang lagi dalam proses penerimaan pendaftaran. Siapa tahu Denis bisa. Oke, Denis ikut paket C dulu dong. Paket C habis itu kuliah. Paket C boleh nggak Pak? Ada juga bisa dia. Boleh. Paket C Lanjut. dari pesantren, karena sekarang pesantren itu sekarang ada muadalah. Iya. Jadi bersamaan. Boleh. Boleh langsung saja hukum di tunggal dulu. Yayasan JPPIC yang resmi. Tuh, silakan. Oke, Ibu Evi, nanti cukup ya. Dan kita akan ketemu juga dengan Penedikti ya. Mungkin Jumat insya Allah ya. Pokoknya ini juga bukan untuk mempermalukan yang Bukan. bersangkutan ya. Juga ini juga Kita memberikan solusi. konfirmasi. Oke, agar orang-orang yang terkait yang berhubungan dengan ini kan juga bisa terbuka juga mata dan pikirannya ya. Oke, terima kasih banyak guys. Oke, dan terus saksikan dulu ya TV. Boleh Tanya lagi ya? mau Oke, silakan. Mungkin Pak, nah kalau misalnya dari Razman sendiri kekeh mau tetap pakai ijazah itu dari pihak TPIC-nya sendiri ada ini nggak sih tindakan lanjutan mungkin? Kalau misalnya dari pihak Razmannya kekeh mau tetap pakai ijazah itu kan soalnya berpengaruh terhadap ini juga kan apa namanya status yayasan dari PPIC-nya sendiri. Silakan. Kalau terkait dengan ijazah yang dimiliki oleh saudara R, itu tidak ada keterkaitan dengan JPPIC, tentu kami tidak memiliki tanggung jawab. Jadi kami persilahkan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengambil tindakan sendiri. Kami juga tidak akan melaporkan karena apa? Itu dianggap tidak ada. Memang bukan produk kami soal. Yayasan yang diakukan atau mengaku-ngaku ditampilkan di ijazah tersebut. Jadi silakan, tapi izin Mas Surya, ya. kalau
Bang Rasman mau klarifikasi, lebih baik datang tabayun. Benar. Dari JPPIC, jangan hanya mendengar satu telinga. Kita punya 2 telinga. Silakan dokumen yang ada di JPPIC untuk dibaca terlebih dahulu, baru mengambil sikap. Jangan terlalu banyak bicara. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Ya, Silakan saudara Eki nih kayaknya. ya, Bang Rasman ini Makasih Kak. karena tadi kan bisa kerja lagi kuliah gitu kan. Ini kan Bang Rasman udah terjun ke dunia hukum kan udah dari 2014 Ya. walaupun dengan ijazah yang belum tentu resmi gitu. Ya. Kalau dia emang diwajibkan untuk mengikuti kuliah lagi gitu, apakah waktu kuliah Kuliahnya jadi lebih pendek gitu? Lebih pendek apa gimana? Gimana? Tidak ada. Kita tetap durasi perkuliahan itu sesuai ketentuan yang ada di dikti. Jadi kita nggak ada percepatan gitu, nggak ada. Berapa SKS sih Pak? 145 masih ya? Iya. Oke, sekitar 4 tahun ya? Paling cepat 3,5 tahun ya? 3,5 tahun. Dulu saya bukan sampai 4 tahun, lulus UI dulu saya. Biasa. Karena pengen cepat kerja Pak. Terus lulus politik tetap nggak lanjut ke politik. Karena itu Iya. diunggah dulu ke PDDT itu. Iya. Diunggah. Kalau misalkan dia itu ikut cuman 1 atau 2 tahun dapat ijazah, dicurigai. Iya. Nggak ada bedanya kita dengan yang sudah ada itu. Iya. 4 tahun, 3,5 tahun lebih dikit paling cepat saya orang kuliah. Udah, ada lagi? Nanya lagi. Gimana? Satu lagi kalau misalnya nanti klien-kliennya Pak Rasman menggugat gitu, berarti bisa ya Pak? Menggugat. Oh. Menggugat siapa? Menggugat Pak Rasman. Oke, sebagai advokat dari ini bicaranya nih. Oh, Pak Rasman menggugat siapa? Nggak, maksudnya ini kan tadi kan statusnya Kalau ijazahnya tidak. Iya. Oh iya, itu kan namanya hak konstitusional. Jadi setiap warga negara memiliki hak konstitusi. Siapapun, siapa aja silahkan. Yang merasa kepentingan pendidikan. Iya. Itu Bapak itu tadi. Oke, silakan. Kalau gitu, ini kan dengan adanya pemberitaan yang sangat besar-besaran akhir-akhir ini, ya Universitas Ibnu Khaldun ini kan apakah nggak resah misalnya, dan ada yang masih menyelenggarakan pendidikan atas nama Ibnu Khaldun itu, apakah ada upaya hukum terhadap yang menyelenggarakan pendidikan dan alumni-alumni yang tetap menggunakan ijazah itu, meskipun ini deliknya bukan delik aduan tapi umum aja gitu kan, artinya penegak hukum bisa melakukan upaya hukum langsung gitu. Baik, saya jawab. Saya justru berterima kasih kepada public figure Bang Rasman yang sudah membuka hal ini sehingga nampak mana yang betul dan mana yang tidak betul. Dengan inisiasi Mas Uya, masyarakat tidak akan tertipu lagi, tidak akan timbul korban-korban baru lagi, tidak akan ada korban RR yang baru yang menggunakan atau mendapatkan ijazah tidak sesuai prosedur. Jadi ya saya anggap saya promosi gratis lah melalui beliau. Terima kasih banyak. Itu terima kasih karena ini juga tugas kita sama-sama untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar. Siap. Ya, karena ini kan masalahnya dunia pendidikan ini berhubungan adalah input dengan output dari bangsa kita ke depan kan ditentukan oleh pendidikan. Bagian mahasiswanya yang nanti akan menjadi generasi terusnya. Kalau pendidikannya jangan benar, gimana nanti bangsa kita jadi benar gitu ya? Ini yang membuat anak-anak cucu kita juga. Upaya hukum, Gimana? Dari upaya hukum, upaya hukum apakah ada? Kalau upaya hukum untuk kepada case yang kita bicarakan ini nampaknya kepada saudara R, kita tidak akan mengambil upaya hukum. Justru kami harap ada penyadaran kepada beliau untuk segera mengklarifikasi dan mendeklar pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan. Karena secara materi mungkin secara langsung kami tidak dirugikan. Dan terbitnya, mohon maaf, tanda kutip ijazah palsu itu yang dirugikan adalah si pemiliknya, pemakainya. Kalau kami kan ini tidak sama sekali tidak disebutkan. bukan yang mengeluarkan. Bukan yang mengeluarkan. Ya, artinya kan udah mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah, Betul. bahwa kampus Bapak inilah yang sah gitu kan. Oke. Berarti legal standingnya juga pasti kuat sekali gitu Pak untuk melakukan upaya hukum. Itu kepada badan penyelenggaranya, bukan Iya. ya Itu yang saya maksud tadi. sudah kita lakukan dan ini sedang menjalani hukuman, Juga di penjara. sudah di penjara, Ini wakil ketuanya yang ditahan. sudah ditahan Pak.
Jadi upaya hukum sudah berlangsung dari semenjak tahun 2011 sudah kita upayakan, dan ini klimaksnya sudah inkrah, kemudian terlapor sudah menjadi terhukum sekarang, terpidana sudah menjadi terpidana. Ya, terima kasih Pak. Baik, terakhir Pak. Ya, poin terakhir. Ini untuk berita acara sumpahnya Pak. Nah, ini kan sejauh ini yang saya ikutin nih. Nah, kampusnya yang menerbitkan ijazahnya, legal standingnya tidak ada. Terus otomatis ijazahnya palsu gitu kan. Yang menerbitkan itu palsu gitu. Iya, menerbitkan. Nah, berarti berita acara sumpahnya itu otomatis tidak sah juga dong Pak. Gitu kan. Karena melalui ijazah S1 kan, sarjana hukumnya untuk menerbitkan berita acara sumpahnya gitu kan Pak. Bukti acara sumpah ya. Bukti acara sumpahnya gitu. Itu gimana Pak? Saya membuat analog yang hampir sama sebetulnya ya. Iya. Untuk bisa menerbitkan berita acara sumpah, maka Bas ya, Pak? syaratnya kan S1 sudah ikut PKPA, kemudian dinyatakan lulus oleh organisasi. Iya. Sama seperti dengan syarat untuk menyelenggarakan universitas itu harus punya akta yayasan yang berbadan hukum, dan kemudian dia itu mendapatkan izin dari kementerian. Nah, kalau kemudian suatu universitas ternyata yayasannya itu diterbitkan dengan menggunakan akta palsu, maka dia tidak boleh menyelenggarakan universitas apalagi menerbitkan Ijazah. sama seperti Ya. Berarti intinya kalau ijazah itu dipakai untuk proses-proses selanjutnya dinyatakan batal, jadi hukum semua Pak. Pak, tambahan nih Pak mengenai BAS ini Pak ya. Ini juga untuk pembelajaran atau pendidikan masyarakat juga. Syarat menjadi untuk mendapatkan BAS berita acara sumpah itu kan S1 hukum, pendidikan advokat, ada yang bilang PKPA, ada yang bilang PKPA, ada yang lulus advokat 3, ada yang bilang UCA, ada yang bilang UPA, yang satu lagi 4 ini magang minimal 2 tahun. Nah, magang minimal 2 tahun ini tidak yang Bapak tadi sampaikan, itu tidak ada ketentuan apakah sudah lulus S1 baru dihitung mulai magang, ataukah sambil kuliah baru. Itu nggak ada di undang-undang, kan nggak ada, mohon klarifikasi. Baik, kalau menurut kami ini beda organisasi ya, jadi ada undang-undang Pak, bukan undang-undang advokat. Iya. Menurut undang-undang advokat itu seharusnya dilakukan setelah sarjana. Ketentuannya Pak? Ketentuannya ada di undang-undang advokat di 2003 itu. Pasal berapa Pak? Ya, biar jelas aja Pak. Nanti saya sendiri ya, lupa kan banyak. Karena memang nggak ada Pak, kan makanya. Enggak, kalau misalnya memang ketentuan magang itu, iya, jadi itu kan ada ketentuan dari organisasi bahwa memang magang itu sebetulnya sih kalau berbicara masalah undang-undang advokat, masalah magang tadi itu sebetulnya larinya ke kode etik. Tapi memang di undang-undang advokat jelas bahwa salah satu syarat untuk lulusnya seorang advokat itu harus melakukan praktek magang. Nah, di situ sebetulnya di undang-undang advokat sangat jelas bahwa setelah pernyataan itu lulus tadi, itu ada aturan lain. Nah, aturan magang ini juga sebetulnya ada kesepakatan antara organisasi dan MA juga di situ. Jadi sebetulnya ada kesepakatan antara rumah tangga juga di situ bahwa harus magang 2 tahun. Ya. Tapi kalau misalnya di dalam ketentuan magang itu sebetulnya sih kayak praktek kedokteran aja ya, kayak kode etik aja. Tapi itu sebetulnya ada aturan MA-nya. Nah, mungkin momentum ini bisa dijadikan landasan buat MA untuk membuat mungkin revisi atau mungkin penegasan atau adendum baru ya. Iya. Jadi begini, kalau menurut kami tanggung jawab BAS itu ada di organisasi advokat. Ya, jadi yang bisa mencabut BAS seseorang itu adalah organisasi advokat. Contohnya seperti kemarin ada pemecatan gitu. Nah, pemecatan ini sebetulnya sudah berlaku secara langsung kepada BAS tadi. Dicabut juga SK-nya. Berarti SK BAS-nya itu otomatis organisasi advokat seharusnya mengirimkan surat ke Mahkamah Agung menyatakan bahwa anggotanya ini adalah bukan advokat dan BAS-nya bisa dicabut. Iya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Biar clear aja lah ya. Maksudnya enggak, kita fair aja, kalau memang nggak ada ketentuannya ya kita
kita memang belum ada ketentuannya bahwa artinya kalau magang itu apakah masih sambil kuliah atau dihitung setelah lulus itu belum ada Tapi kalau ketentuannya. yang saya dengar dari semua advokat rata-rata setelah S1. Ya enggak, ketentuan Bang, bukan dengar-dengar gitu. Oh enggak, kan saya nanya kan udah lebih dari 20 advokat, itu yang saya tanya. Mereka rata-rata begitu. Itu kan masalah nanti kan bisa ditanyakan langsung secara pribadi secara podcast ini ya. Iya, iya. Menurut saya sih bagus juga kalau yang tidak melalui kursus itu, buat saya sih karena kemampuan hukumnya juga akhirnya kan sangat minim gitu ya, karena dia tidak menempuh jalur itu. Iya, itu makanya pentingnya diklat, ujian, kursus, magang dan lain sebagainya. Masih sebetulnya logika aja Pak. Logikanya itu orang dinyatakan lulus dulu baru magang. Kalau magang dulu gimana? Lah magang emang posisinya apa? Advokat bukan, pernah mengikuti PKPK tidak, kemudian belum juga dinyatakan lulus ke magang gitu kan. Mungkin kerja biasa begitu. Jadi ada sedikit perbedaan. Ya. Oke, terima kasih banyak kalau begitu. Ya cukup ya. Tadi bisa lanjut lagi kalau mau ada ini. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.